Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Kurniawan dari kelas PPKH 7B. Saya akan mempresentasikan tentang kuesioner standar kesejahteraan hewan pada ternak sapi perah yang memiliki 8 indikator. Lanjut. 1. Ada indikator tingkah laku. Di indikator tingkah laku ini saya mengambil 3 topik. Itu yang pertama, apakah depresi atau stres pada sapi perah berpengaruh pada produksi susu yang dihasilkan? Dan yang kedua, apakah turunnya nafsu makan sapi perah diakibatkan karena pengaruh tingkat stres? Dan yang ketiga, bagaimana cara mencegah depresi atau stres pada ternak sapi perah? Lanjut ke indikator yang kedua, yaitu indikator tingkat morbiditas. Jadi mengukur tingkat morbiditas itu yang pertama, berapa banyak sapi yang terpapar penyakit mastitis. Dan yang kedua, berapa banyak sapi yang sakit akibat cedera selama kurang lebih 1 bulan sebelum ini. Dan yang ketiga, itu berapa banyak ternak yang sakit akibat penyakit menular selama 1 bulan sebelum ini. Jadi pengukurannya itu selama 1 bulan sebelum pelaksanaan pengisian kuesioner untuk mengukur tingkat morbiditas ini. Lanjut, 3 indikator tingkat kematian dan pemusnahan. Ini indikator yang ketiga berkaitan tentang tingkat kematian dan pemusnahan. Ada 3 topik. 1. Berapa banyak sapi yang mati selama 1 bulan terakhir. 2. Yang kedua itu berapa banyak sapi yang dimusnahkan atau diafkir selama 1 bulan terakhir. Dan yang ketiga, berapa banyak sapi yang mati atau dimusnahkan karena penyakit menular ataupun tidak menular dalam waktu 1 bulan terakhir. Jadi pengukurannya selama 1 bulan terakhir, 1 bulan sebelum pengisian kuesioner. Indikator yang keempat berkaitan tentang perubahan berat badan, bentuk tubuh, dan produksi susu. Indikator yang keempat berkaitan dengan berat badan, bentuk tubuh, dan produksi susu. Ada 3 topik juga. Yang pertama itu berapa banyak sapi yang berat badannya tidak sesuai dengan umurnya. Yang ketiga, berapa banyak sapi yang memiliki body condition score atau BCS jelek. Dan yang ketiga, berapa banyak sapi yang produksi susunya menurun. Pengukuran tidak seperti penghitungan 1 bulan sebelumnya. Lanjut ke indikator kelima, indikator efisiensi reproduksi. 1. Berapa banyak sapi yang mengalami distosia. Distosia ini merupakan bukan penyakit sih sebenarnya, mengalami kesulitan dalam melahirkan. Yang kedua itu berapa banyak sapi yang mengalami metritis. Metritis itu radang reproduksi atau gangguan reproduksi setelah melahirkan. Infeksi lah lebih jelasnya, infeksi atau ya setelah melahirkan itu akan mengalami radang gitu. Yang ketiga, berapa banyak sapi yang mengalami tingkat aborsi yang tinggi, yaitu keguguran atau kegagalan kebuntingan. Lanjut ke indikator yang keenam, penampilan fisik. Indikator penampilan fisik ada 4 topik. Yang pertama itu berapa banyak sapi yang mengalami pembengkakan, cedera atau luka. Yang kedua, ada berapa banyak sapi yang mengalami kelainan kaki atau cedera kaki. Yang ketiga, berapa banyak sapi yang mengalami kerusakan atau dehidrasi. Yang keempat, ada berapa banyak sapi yang mengalami pengotoran berlebih oleh tinja atau feses, lumpur atau kotoran lain. Berkaitan dengan kebersihan, yang topik yang keempat. Lanjut ke pertanyaan yang ketujuh, indikator yang ketujuh, penanganan respon. Berapa banyak kasus sapi berperilaku negatif, tidak mau masuk tempat pemerahan atau tidak mau dilakukan pemerahan. Yang kedua, ada berapa banyak sapi yang cedera memar, patah tanduk, ekor, dan patah kaki pada selama penanganan. Dan yang ketiga itu berapa banyak sapi yang tergelincir, jatuh, dan penendang petugas penanganan. Ini merupakan indikator pengukur dari respon
ternak terhadap petugas penanganan, yang biasanya juga terjadi karena kelalaian dan juga karena ternak yang merasa terganggu. Nah, yang terakhir, indikator yang ke-8, adanya komplikasi dari prosedur umum. Itu yang pertama ada 3 topik. Yang pertama, berapa banyak terjadi kasus infeksi pasca prosedur umum, ada pembengkakan atau perilaku nyeri pada ternak sapi perah. 2, berapa banyak terjadi kasus turunnya kondisi tubuh dan menurunnya berat badan saat sapi pasca prosedur umum pemberian pakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, berapa banyak kasus turunnya nafsu makan ternak sapi perah pasca tindakan prosedur umum pemasangan halter. Nah, itu tadi adalah topik-topik pertanyaan dari 8 indikator tentang kuesioner standar kesejahteraan hewan pada ternak sapi perah. Menurut saya, dan juga pertanyaannya saya yang buat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada dan kurangnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.